Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi. Lihat. Selea mulai emang kalau itu. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi liyatazakkaru. Aduh, jangan ini kan ya. Kayaknya Enggak, boleh tazakkaru lah, bab itu aja kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Yang artinya kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Surat Shad ayat 29. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Semoga para bintang tamu kita hari ini sehat walafiat, panjang umur sehingga dapat melaksanakan ibadah-ibadah dengan khusyuk dan sempurna Dan istiqomah. dan agar selalu dapat mengaji dengan istiqomah. Amin. Untuk memperkenalkan para bintang tamu, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Mohali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan lagi di podcast ini dalam keadaan sehat. Amin. Dan insya Allah dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Insya Allah. Baik, saya akan memperkenalkan tamu-tamu kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Sofi. Insya Allah. Terima kasih Ibu. Terima kasih kesempatannya juga. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Dian. Masya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Dian atas kehadirannya. Tamu kita berikutnya ada Ibu Silvi. Masya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Silvi atas kedatangannya. Dan tamu kita terakhir ada Ustazah Ani Masani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Dan seperti biasa, podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita podcast yang kesekian kalinya, podcast Quran bil Quran, podcast cahaya di atas cahaya, nurun ala nur ya. Nah, alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawai 4 lembaga sekolah. 1 SD, alhamdulillah maju. Malah tahun depan ini akan buka kelas bilingual
Yang kedua lagi MTS sudah maju duluan karena dia kelas bilingualnya sudah duluan dia. Nah, yang ketiga adalah SMK. SMK sekolah kejuruan. Ada jurusan kuliner, ada jurusan perkantoran, ada teknik. Dan yang keempat ada sekolah madrasah aliyah. Aliyah itu kelas SMA. Nah, ini sekolah ini bersaing nih satu sama lain, bersaing sehat. Nah, kemudian selain dari 4 sekolah ini ada lagi gedung tahfiz, tempat yang anak-anak mau tahfiz. Ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 5 juz, ada yang 7 juz, ada yang 8 juz, ada juga yang sudah 15 juz. Nah, selain itu juga anak bajikan juga membawahi boarding school, anak-anak yang tinggal di sini. Dia tinggal sini, dia belajar sini, dia dididik 24 jam di sini kan. Nah, kalau yang yatim piatu mereka nggak bayar. Tapi kalau yang nggak yatim, dia ada orang tuanya, dia bayar ke sekolah, tapi asrama nggak bayar. Nah, di samping itu juga, dan anak kebajikan juga ada namanya ekonomi umat. Ekonomi umat itu biar anak-anak bisa melihat orangnya jual beli. Dan yang anak kebajikan juga, ada juga kebun singkong. Ya, udah produksi juga. Ada juga ikan lele. Dan ada lagi produksi roti. Nah, dimakan rotinya ini oleh ibu yang ngaji offline sini tiap hari itu. Sampai sekarang puasa juga, tapi puasa bukan untuk dimakan, tapi puasa untuk berbuka, kan buka puasa. Nah, di samping itu juga anak kebajikan itu punya rumah singgah. Nah, ini rumah singgah ini. Rumah singgah ini ditinggalin oleh 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise, artinya bahasa Arabnya ahli surga, ahlul jannah. Mereka di sini nggak bayar, jadi mereka makan, minum, tapi permintaan kita satu, harus sholat 5 waktu dan tahajud. Nah, di sini juga ada juga di rumah ini juga digunakan juga untuk kajian Zoom offline dan online. Dan di sini juga digunakan juga untuk ngaji anak-anak kayak itu tuh, belajar bahasa Inggris mereka Sabtu Minggu. Ada juga TPA. Ada juga di sini kita podcast di sini juga. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun kebajikan ini, mungkin 30 tahun ya. Tapi selamat, banyak kemudahan, banyak kelancaran, berkat dorongan doa-doa orang-orang Islam semua. Terima kasih Ustazah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Pak Kiai, hari ini kita akan membahas tentang kafir. Masya Allah, kafir itu Yang kafir itu yang bagaimana Pak sih, Kiai? Ya. Menurut Quran. Jadi sebetulnya kalau kita kan suka ngomong kalau orang kafir tuh, orang kafir itu suka pengertian kita di luar Islam. Bahasa orang Islam juga kafir juga banyak. Yeah. Arti kafir itu cover. Bahasa Inggris kan cover. Cover itu berarti nutup diri. Jadi misalnya dia perintah sholat dia nutup, nggak mau. Perintah infak sedekah dia nutup diri, nggak mau. Nah itu kafir itu. Jadi sebenarnya kafir itu bukan saja orang di luar Islam. Orang Islam juga banyak yang kafir. Nah, satu contoh nih, kalau kita nggak ngerjakan 5 hal fondasi dalam iman dan takwa, kafir dia. Misalnya contohnya di surat 1, surat 2 ya. Surat 2, 1 sampai 5. Silakan Ibu Sofi. Langsung Ya, silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Kiai Naja, makasih atas kesempatannya ya. Saya baca Al-Baqarah 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat 2-nya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
3, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat 4-nya. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ayat 5. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Jadi kita lihat coba yang ini bahwa untuk pondasi orang yang beriman bertakwa itu satu. Pertama Allah tanamkan dulu, Quran ini tidak diragukan lagi isinya petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi Quran ini no doubt, without doubt, tanpa ragu, tidak ada keraguan. Apa yang Allah katakan itu pasti benar semua. Ini tapi bagi orang bertakwa. Nah orang bertakwa itu, mana orang bertakwa itu? Satu, percaya gaib. Kedua, sholat. Ketiga, infak. Keempat, percaya dengan kitab Quran dan kitab Quran. Yang kelima, percaya dengan hari kiamat. Ada 5 ini, itulah orang yang bertakwa. Allah jamin kalau kamu punya 5 ini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang dapat bimbingan dari Allah, dan mereka itulah adalah orang-orang yang menang. Sekarang dia kurang nih dari 5 ini. Siapa saja yang kurang dari 5 ini kafir dia. Lihat di ayat 6 dan 7-nya. Silakan Ibu Dian. Baiklah, terima kasih. Saya akan membacakan surat kedua Al-Baqarah ayat 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ayat 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Allah akan kurang dari 5 ini saja nih orang kafir. Tapi komplit 5 ini dapat hidayah petunjuk dari Allah dan menang. Kurang 1 aja kafir. Saya kurang infak, kafir. Atau kurang sholat, berarti nggak sholat, kafir. Nah kalau kafir, maka ayat tadi itu sesungguhnya orang-orang yang kafir itu kamu dikasih tahu, nggak kasih tahu sama aja, dia tidak akan percaya. Allah mengunci mati hatinya, pendengarannya, penglihatannya dari kebenaran. Dan kalau mereka mati nanti azab neraka jahanam, yang azab yang perih, sangat perih. Masya Allah. Nah ini kafir nih. Jadi bukan saja masalah non-Islam atau Islam, kafir. Kurang 5 ini aja kafir. Ngeri juga Pak Kiai ya. Oh ngeri. Kadang orang menganggap remeh Pak Kiai. Iya betul. Karena tidak tahu Cukup artinya. dengan sholat aja gitu. Iya, Kadang gitu ya. sudah merasa Benar, beriman ya. Betul. Mereka bisa bertakwa. Nah misalnya nih apa namanya, orang nggak sholat aja kan kafir nih. Terus yang kedua dia nggak infak juga kafir juga. Diperintah infak dari Allah kok. Seperti di surat 2254 tuh. Surat 2254. Silakan Ustazah. Baik, saya baca surat Al-Baqarah ayat 254. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Nah, Shadaqallahul azim. Allah suruh hai orang-orang beriman, infaklah kamu dari hasil usaha kamu itu, infakin. Waktunya Allah kasih tahu. Sebelum hari tiada lagi jual beli, sebelum hari tiada lagi persahabatan lagi,
sebelum hari tidak ada saling tolong-menolong lagi. Berarti apa? Sebelum mati. Nah, orang yang nggak mau mengatakan wal kafirun, di ujung ayat itu wal kafirun humus zalimun. Orang yang ingkari infak ini dia zalim. Zalim berarti gelap. Jadi makanya harus itu infak. Infak, sholat dan infak itu selalu berdampingan Pak Kiai. Jadi selalu berdampingan sholat, zakat, sholat, infak. Kenapa? Infak itu zakat cuma zakat penghasilan. Nah dia nggak bisa dipisah. Coba lihat surat 2 110. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Ya, saya akan baca surat Al-Baqarah ayatnya 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakan sholat dan tunaikan zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi Allah katakan di ayat ini Sholat dan zakat. kan Allah kasih tahu nih, dirikan salat, Ya, tunaikan zakat. tunaikan zakat. Kalau kamu sudah salat, kamu sudah zakat, semua amal ibadah kamu yang lain diterima semua. Berarti kalau dia sholat saja nggak zakat, nggak diterima. Atau dia zakat saja nggak sholat, nggak diterima. Oke, kalau perbedaan zakat, infak, sedekah itu beda ya? Nah kalau ini jadi sebenarnya zakat nih di atas ini zakat gitu. Tapi zakat itu ada zakat penghasilan, Ya. namanya infak. Ada lagi zakat mal, itu yang zakat mal. Ada lagi zakat fitrah. Jadi 3 nih, zakat penghasilan namanya infak, zakat harta mal, zakat fitrah Ya. Itu yang wajib ya, zakat fitrah. wajib. Nah selain itu sedekah. Oh iya. Kapan saja kita kalau sedekah kan, misalnya kita ini udah dikeluarin zakat infak sedekahnya, terus kita lihat ada lagi nenek-nenek ya sapu jalan, Iya. kita ceger gitu. Padahal udah dibersihin nih sedekah itu. Nah berarti kalau nggak 2 ini nggak diterima dong amal. Dua ini kamu kerjain, baru Allah katakan nanti apapun yang kamu kerjain kamu akan mendapatkan amal ibadahnya. Kalau tidak nggak dapat tuh. Bukan sekali, bukan 2 Allah ngomong itu. Kayak di surat 14:31. Silakan Bu Ustazah Ani Masani. Surat 14 Ibrahim ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Wa alaniyatan min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khilal. Yang artinya, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Shadaqallahul azim. Jadi Allah Ta'ala katakanlah Muhammad kepada orang yang sudah beriman. Dia udah merasa beriman nih. Allah Ta'ala bilang loh, hai Muhammad, kalau orang sudah merasa beriman, jangan lupa kamu harus sholat, kamu harus infak. Waktunya juga kapan? Sebelum hari tidak ada jual beli lagi, sebelum hari tidak ada persahabatan lagi, sebelum hari tidak ada jual beli lagi. Masuknya sebelum mati. Kan orang-orang kadang-kadang, oh bapak ibunya udah meninggal, nah ini atas nama nenek kakek. Sedekahin hartanya. Nah, Kalau infak yang terang-terangan seperti pamer, misalkan bukan niatnya pamer sih, pakai dipasang status nih, kayak gitu, boleh nggak? sebetulnya nggak bagus kan status itu. Kenapa? Nanti riya ya. Iya ya. Takutnya lihat. Takutnya ya. Meskipun mungkin alasannya untuk Buat katanya buat narikin biar orang. menyenangkan hati yang lain katanya. Ya. Siapa tahu terinspirasi. Iya. Benar, kadang ada juga Kadang yang ada begitu. juga. Ada ya, cuman nanti kan antara riya dengan Ya, begitu kan kita nggak tahu kan. Berarti kita yang tahu Pak Kiai ya. Ya apalagi misalnya ini
dia berinfak sekian, nanti gua akan tanya, gua kan sekian, lu kan sekian. Dalam hatinya dia sehingga ngomong kan, menimbulkan itu ya. nah menimbulkan ria. Nah itu yang Allah nggak mau. Makanya kalau orang berinfak tuh sebaiknya itu ceker, nggak ada orang tahu. Ceker, jadi ceker, ceker, jangan ceker, ceker, nanti gak diterima oleh Allah. Nah itu sudah ajarkan kepada kita tuh gitu. Baik. Jadi berarti kafir tadi, kalau orang nggak sholat kafir, orang nggak infak kafir. Nah kalau dia kafir, makhluk yang paling buruk itu orang kafir. Meskipun agamanya Islam. Suratnya surat 2, ayatnya surat 855. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya, Ustazah. Terima kasih. Baik, saya baca surat Al-Anfal ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Sudah Allah. Jadi menurut Allah, makhluk yang paling buruk itu orang yang tidak beriman. Lebih buruk dari binatang ya. Lebih buruk dari binatang yang ada di comberan. Lebih buruk daripada belatung-belatung yang ada di sapi mati. Dan kalau Allah mau mematikannya itu, digebukin dulu itu. Oh iya. Dibikin seneng ya Pak Kiai. Bukan bikin senang, digebukin. Oh iya, Mungkin. Ya, seperti di surat 8 ayatnya 50 51. Digebukin. Sudah berapa? 8 50 51. Silakan Ustazah Ani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka Masya Allah. dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzolimi hamba-hambanya. Shadaqallah. Nah, jadi kalau kamu tahu waktu malaikat mencabut nyawa orang kafir itu, meskipun agamanya Islam, tapi kafir berarti nggak sholat atau nggak infak tadi, itu digebukin dulu mukanya, udah biru-biru, baru digebukin punggungnya. Allah bilang, rasakan nih azab Allah. Kenapa? Karena kamu dulu tidak beriman. Hanya kadang-kadang kan ada orang meninggal tuh kan biru-biru mukanya. Gitu ya, Pak Kiai. Kadang ada yang bilang, oh ini karena serangan jantung kayak gitu. Tapi tidak semua orang kena jantung begitu. Tidak semua. Nah, Pak Kiai, bagaimana sikap kita ketika orang kafir itu meninggal, Pak Kiai? Nah, sikap kita, misalnya itu tetangga kita, ya datang aja. Nah ini saya tanya dulu, kafir yang di luar Islam atau kafir orang Islam? Ya orang Islam terutama. Orang Islam. Ya. Ya udah kita datang aja kan. Datang kita untuk membahagiakan. Arti takziah itu kan menghibur orang-orang yang masih hidup kan. Boleh nggak sih itu disolatin pakai orang kafir kayak Ya, orang boleh. Islam tapi yang nggak melaksanakan apa yang Allah perintah? Nggak boleh. Nggak boleh. Surat 9 ayatnya 80. Terima kasih, saya akan membacakan surah 9 At-Taubah ayat ke-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar, kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Berat banget kan? Ya, pakai.
kamu minta ampunkan dia. Allah kata, sampai kamu 70 kali juga, wahai Muhammad, kamu minta ampunkan dia, penin dia mintakan ampun ikan Nabi Muhammad, nggak akan diampuni. Apalagi sekelas kita coba, sekelas Nabi aja nggak diampuni. Nah kemudian boleh nggak nyolatkannya? Ayat 84-nya. 80. Silakan Ibu Sofi. Baik, saya akan membaca At-Taubah 84. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Bayangin coba, bayangin coba, nyolatin nggak boleh. Iya, makanya tapi kan sekarang ada Doanya orang di meninggal disolatin ya. doanya di atas kuburan nggak boleh. Sekarang gimana? Kadang ya misalnya di lingkungan ada yang ya orangnya mohon maaf ya misalkan katanya seperti itu ya orang itu, terus tapi pasti disolatin gitu. Pasti. Kayak Iya. gitu. Kita Nah, jadi kita misalnya orang ini kan nggak pernah sholat, kita tahu nih. Terus kita kan nggak enak nih kalau nggak sholatin kan? Hablum minan nas sama keluarga Iya, yang betul. meninggal kan nggak enak. Kita sholat aja di situ, tapi niatnya untuk sholat gaib orang yang meninggal pada waktu itu. Kan setiap menit itu ada orang meninggal kan? Iya betul. Nah, kita niat sholat gaib orang yang meninggal pada saat itu. Saya di Mekah ya Pak. Iya dari Mekah. Kalau kita nyolatin dia kan dilarang oleh Allah kepada orang yang kafir itu kan. Kalau itu orang tuanya, anaknya misalnya, dia kan biasanya yang menyalakan anaknya. Nah, ayahnya, ibunya tuh misalkan seperti itu gimana? Nggak bisa juga. Tapi tetap aja sih pada dikerjain ya Bu ya. Walaupun Iya, kagak maksudnya. ini. Iya, sama aja Menghargai namanya. menghargai Kita misalnya kita nih di tetangga kita nih, udah kita datang aja. Cuma datang kita nyolatin itu kepada orang yang sholat di mana di dunia ini, sholat gaib. Kalau yang ini kan nggak boleh. Tadi disebutkan tanda-tanda kafirnya itu salah satu tidak dikerjakan. Ya sholat, ya infak, Yang ya lima itu kan. Quran. Nah, kalau misalnya ya sholat iya ke masjid juga bahkan, tapi jarang baca Al-Quran misalnya. Tidak setiap hari baca Al-Quran, kadang-kadang. Kalau tidak setiap hari baca Quran masih mending, tapi kalau dia tidak sholat, sholat itu. tidak infak, orang infak dia orang infaknya banyak nih, nggak sholat nggak diterima. Iya kan. Karena di dalam sholat itu kan kita ada surat-surat ya Pak Kiai, sama aja mengaji, Iya. baca Quran, membaca Al-Quran. Waktu baca ayatnya. Coba lihat suratnya 9, 53, 54, 55. 9, 53, 54. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 9 ayatnya 53 54, 55. 455. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Terus Dan yang menghalang-halangi infak mereka itu untuk diterima adalah karena mereka kafir. Kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas. Dan tidak pula tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. terus Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka. Dalam kehidupan dunia, kelak mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa ada orang yang katakan Muhammad infak lapang sempit, senang susah kayak miskin. Tapi Allah bilang nggak diterima loh kalau dia fasik. Siapa sih orang fasik itu?
Orang fasik itu dia berinfak cukur, tapi dia fasik. Fasik itu orang nggak percaya sama Allah. Yang udah fasik itu orang yang nggak sholat, kecuali ya sholatnya dia semaunya dia. Yang misalnya sholat dia kan cuman Bolong-bolong. ya Sebisanya. semaunya dia Ya, lah. seingatnya. Ya. Kadang-kadang seminggu enggak. Kadang-kadang cuma Jumat doang. Enggak bisa itu. Atau Idul Fitri doang. Atau Idul Fitri doang, Idul Adha. Surat tahunan. Nah, Allah bilang nggak diterima ini. Nah, berarti yang diterima oleh Allah itu orang yang sholat sama orang infak. Orang infak saja nggak sholat nggak terima. Orang sholat dia nggak infak nggak terima juga. Sholatnya rajin nih. Sholatnya ya Allah. Lidahnya sampai bermata hitam. Sorbannya kayak banter. Oh, shit, Tapi kalau dia nggak infak nggak bisa itu. Karena infak itulah yang melancarkan semuanya itu. Kalau nggak infak kafir juga itu. Makanya kita kalau setelah sholat tuh kan ada kotak langsung kita kasih kayak infak Kalau gitu di ya, Mas. masjid. Habis sholat kasih di trombol itu. Bisa juga itu atau gini, begitu kita dapat rezeki langsung ceker 20%. minimal. Ah, dapat rezeki ceker minimal. Syukur-syukur kalau 50. Ini sebagian ya. Wih, Ini ada sebagian ya. Namanya ya Pak ya. sebagian. Sebagian. Mm-mm. Sebagian mungkin 50% ya. Ya memang. Aduh ya. Bagi 2 sama Allah. Pak Kiai, dalam surat 98 ayat 6 itu diterangkan bahwa orang kafir dan golongan ahli kitab itu termasuk orang sejahat-jahatnya makhluk. Ya, Maksudnya betul. apa Pak Kiai? Ya, jadi orang yang sejahat-jahat makhluk itu berarti orang yang apa dia orang ahli kitab Injil, Taurat, atau dia ahli Quran. Kalau dia adalah tidak beriman bermasalah, dia seburuk-buruknya makhluk. Dia tahu tapi nggak ngejalanin gitu Pak Kiai. Maksudnya apa ya? Gimana? Dia tahu kewajiban itu, tapi dia nggak jalanin. Mestinya dia tahu kewajiban itu, dia sami'na wa ata'na. Kami kerjakan, kami amalkan, kami kerjakan, kami amalkan, kami kerjakan. Ini enggak. Jadi dia termasuk orang-orang yang kafir itu. Jahat-jahat, paling jahat makhluk. Sepaling jahat makhluk. Masya Allah. Nah, orang kafir ini nggak bisa ditebus. Bisa dia meninggal nih. Nggak ada tebusan. Misal anaknya kaya nih. Kata anaknya, udah deh katanya, harta aku ini supaya papa mama jangan masuk neraka. Saya bangunin pesantren 100 biji. Nggak bisa. Tapi banyak yang seperti itu Pak Kiai. Mensedekahkan hartanya untuk orang yang udah meninggal kayak gitu. Sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa Pak Kiai. Nggak bisa sebenarnya. Ya nggak bisa. Lah, kalau dia masih hidup, belum tentu dia ikhlas. Nah itu dia. Ada pendapat bisa dan ada pendapat tidak. Saya dengar gitu Pak Kiai. Kita lihat ayatnya aja sih. Kalau ayatnya masih hidup kan. Kalau orang udah mati makanya kan nggak kadang, bisa. kayak apa kurban gitu atas nama Mengatasnamakan yang sudah meninggal. meninggal. Saya nggak bisa. Nah terus ya saudara bilang itu nggak bisa, ada juga yang bilang gitu. Sebenarnya itu nggak bisa ya Pak Kiai? Emang nggak bisa. Loh kalau dia masih hidup, belum tentu dia ikhlas. Oh, gitu. Justru sebetulnya kita ini ujiannya itu apa? Kita masih pingin kerudung bagus, masih pingin peci bagus, Iya. masih pingin jas bagus, masih pingin HP bagus. HP bagus. Sanggup dia, Iya. dia kurangin biaya kepentingan pribadi dia berikan ke orang. Ceker, Luar biasa. ceker. Terus kalau misalkan maaf ya Pak Kiai umroh nih, saya iniin Al-Quran buat kedua orang tua di situ itu. Nggak bisa juga. Naruh Quran gitu ya. Sebenarnya Banyak seharusnya kan kayak gitu. diniatkan untuk diri sendiri Pak Kiai. Pahalanya untuk orang tua gitu kali ya. Enggak, kita niatkan untuk diri kita sendiri, orang tua itu Otomatis pasti dapat pasti pahala. dapat. Iya, Pahalanya. sebenarnya itu ya diniatkan ya. Nah berbeda, makanya kalau orang haji atau umroh nih, kita boleh kita hajikan Badalin, atau umrohkan kalau dia ada niat. Iya, Iya. Tanda dia punya niat apa? Ya dia sholat 5 waktu. iya. Nggak ada orang nggak mau umroh, nggak ada orang nggak mau haji kalau dia sholat 5 waktu. Nah baru kita umrohkan itu. Kalau dia yang paling bagus itu mengumrohkannya anaknya sendiri atau mantunya sendiri. Iya. Masya Allah.
Oh, kalau diumrohkan mantunya kan beda, anaknya beda kan, berarti ikhlas betul dia. Begitu dia datang diutamakan dulu. Iya. Oh mertuanya, dirinya aja yang kedua, mertuanya pertama. Kan nilainya sama orang tua dengan mertua kan. Itu ada Pak, kalau orang kaya nih ya, dia udah meninggal, seperti haul, diundang nih 30 orang, suruh baca satu juz, dikasih uang 500 gitu, artinya pahalanya buat yang udah meninggal. Begitu tuh dia kayaknya merasa bangga, merasa tenang, di sana udah enak gitu Pak. Oh iya, padahal nggak bisa. Suratnya surat berapa itu Pak Kiai? Biar lebih jelas lagi. Mau tahu aja. Ya harus dong Pak Kiai, kan biar nanti para penonton Surat 36 ayatnya podcast kita 69 70. Mau tahu aja. Terus penonton podcast juga penasaran ya. 36 69 70. 970. Biar lebih jelaskan Pak Kiai lebih. Biar 6 Luar biasa ya, langsung hafal. Ya. Masya Allah. siapa? Ya. Baik, saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin 36, 69 dan 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayya wa yahiqal qawlu 'alal kafirin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain, hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas, agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Shadaqallahul adzim. Agak dengan Allah katakan nggak pantas loh. Allah itu menurunkan hanya pantun, hanya lagu kepada Nabi Muhammad tuh nggak pantas, kecil bener ininya manfaatnya. Tapi Allah ini Quran ini merupakan pelajaran. Tapi pelajaran buat siapa? Buat orang yang masih hidup. Hatinya itu dalam kurung tuh. Ada kan hatinya? Iya. Tapi dalam kurung, artinya nggak ada di Arabnya itu. Kalau dalam kurung itu, di huruf Arabnya itu nggak ada kata-kata menerjemahkan itu. Jadi udah taman para ulama aja. Jadi berarti Quran ini untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Jadi dibacain berapa pun juga, ya orang udah meninggal. Banyak tuh yang menganggap itu Mendingan buat orang mati, ya. anaknya panggil orang, dia baca Quran. Nggak apa-apa sih, cuman atas nama dia aja. Kalau yang dapat rezekinya ya alhamdulillah aja, terima aja. Tapi yang dia itu nggak bisa nih itu. Kalau menginfakkan sesuatu di atas nama orang tua yang sudah meninggal, Nggak bisa. Bisa jadi harus atas nama kita. Atas nama kita Pahalanya aja, mengalir. pahalanya udah pasti mengalir ke sana. pahalanya mengalirnya tapi indirect gitu ya. Ya, kenapa? Karena apapun amalan anak yang soleh itu pasti akan nyambung ke orang tuanya. Otomatis. Ya otomatis dia. Walaupun kita nggak niatin ya Pak. Ya walaupun kita nggak niatin. Oh iya, kita nggak niatin untuk orang tua maksudnya. Kita besarkan yang ceger. Orang tua itu pasti dapat dia. Karena kita adalah anaknya. Artinya anak soleh itu aset sekali Pak, ya, bagi Luar orang tua ya. biasa itu. Terus kalau anaknya selalu berbuat jahat, begitupun orang tuanya dapat juga di sana. Kalau dia udah ngajarin enggak. Kalau dia udah ngajarin, kamu harus gini, tahu-tahu dia enggak seperti itu, enggak orang tuanya jadi kena juga dong. Apalagi kalau anaknya sudah balik ya Pak, Iya. sudah bisa berpikir sendiri. Kecuali kalau orang tuanya nggak ngajarin. Kalau hukumnya lagu itu gimana, pakai boleh nggak kita nyanyi? Syair nyanyi. gitu kan. Hukum Lagu nyanyi itu kan syair juga. Oh, musik Pak. Kita kan kadang pencinta musik juga kan. Ya, ya, gimana? Karena ada sebagian golongan yang mengharamkan musik. Mengharamkan Ya. kan. Mari kita lihat surat 26. Ayatnya 221. 26 221. Silakan Ibu Silvi. Terima kasih. Saya baca surat Surah. Ya sampai habis ya. Sampai habis. sampai habis. Ya. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa. 221.
Maukah aku beri? Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika Salah mereka Mbak. Salah makanya. Surat 26. Saya ini. 221. 221. Kamu berapa? Oh 221. Iya. 201 kamu. 201. 221. 221. Maukah aku beritakan? Maukah? Apa coba ya kata-katanya? Maukah? Maaf, oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah, dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya, kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebaikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang yang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Jadi Allah kasih tahu kepada siapa setan itu turun. Allah kasih tahu setan itu turun satu kepada orang yang banyak berdosa, banyak berdusta, banyak berdosa nih. Setan turun tuh. Jadi setan turun itu pertama banyak berdusta kan. Dan banyak dosa. Yang kedua banyak dosa. Setan turun tuh cepet turun sana. Turun itu dia datang apa masuk ke gimana? Dia masuk ke tubuh kita. Oh, masuk. Nah yang ketiga setan itu turun, Allah katakan dia turun setan itu ketiga kepada orang-orang yang penyair. Ya penyair itu termasuk lagu kan. Penyair, lagu tuh setan Keren itu. juga ya. Takut melupakan. Lagu-lagu yang Nah kemudian kecuali Allah katakan penyair orang yang beriman beramal soleh. Kalau penyair orang beriman beramal soleh itu mereka itu membuat menambah keimanan. apa namanya melawan mengcounter syair-syair orang yang mungkin suka jelekin Islam. Pak Haji Romai Rama. Ya, Pak Jerome Irama atau kayak ini deh. Ya kayak Opik, kayak dulu Bimbo gitu kan. Nah, itu kan termasuk juga Ebit. Ya, termasuk lagu Tombo Ati Pak Kiai ya. Iya masuk. Oh, jadi kalau itu boleh ya, Pak? Ya boleh kan. Kan ujungnya tadi itu kecuali orang-orang yang penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh. Pasti ya dia melakukan lagu-lagu yang ya dakwah. Wah, ada dakwahnya. Oh, jadi lagi-lagi jangan kita Iya, makanya Hati Bu. Lagu sampai yang nangis. udah mulai ngeri aja tadi itu coba. Udah mau ngeri aja. Ada juga Solawat terutama Pak Kiai ya termasuk diperbolehkan. ada juga ya ada orang yang nyanyi gitu ya sampai sedih-sedih, tangis-tangis, tapi dia sendiri nggak mengerjakan yang Iya, masuk itu. Nah, misalnya kan kadang-kadang kan penyair kan begini nih. Misalnya palsu. dia ngomong, "Oh Allah, I love you so much. I love you so much. My Tapi dia God." ngerjain. Dia sendiri sholat juga enggak. Itu yang dosa. Kalau dia memang Dia nyanyi lucu. Gak ada nadanya Pak Kiai. ya kalau dia memang dia bilang, "Saya cinta Allah." Saya I love Allah, saya cinta Allah. Apa tandanya dia I love Allah, cinta Allah? Apa dia sholat enggak? Apa enggak coba? Nah, kalau dia misalnya dia cinta Allah berarti apa kata Allah? Kerjakan. Dia kerjain. Apa maunya Allah? Dia tunjukkan, oh ini maunya Allah ini karena cinta dia sama Allah. Ya kalau dia nggak cinta sama Allah cuma ngomong doang, kalau lu ngomong doang. Nah, jadi itu yang tadi itu penyair-penyair yang Allah katakan dia mengembara di bumi di sini. Tapi ya itu dia tuh nggak ya dia kadang rambut panjang, rambut apa, tapi dia buat syair yang syair itu sebetulnya dia tidak ngerjainnya. Nah, yang Allah kehendaki itu Kalau
Orang Syair yang tentang cinta kayak gitu mah nggak masalah Pak Kiai. asal cintanya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita I love you Allah, I love you Allah. Nah, tapi dia sholat. Jangan dia I love Allah tapi dia nggak sholat, gimana? Bener Pak Kalau Kiai. cintanya bisa sama anak-anak dan suami, Apa? cintanya suka ada lagu tuh kita pujiin sama suami sama anak kadang-kadang. Ya boleh aja deh kalau Sekali-kali doang sih Pak Kiai. Ya karena ada juga kan Pak Kiai harusnya penuh hiburan. Iya, ada Nggak itu. apa-apa di teman rumah. saya Di kalau rumah nyanyi mau nangis apa. ingat masa lalu. Nah, itu kan artinya merusak keimanan dia. Pak Ya, Kiai, merusak ya. keimanan. Jadi kalau dia Kenangannya nyanyi, kadang. Iya, kalau dia nyanyi Jadi itu rusak. mestinya dia nyanyi itu sesuai dengan untuk menambah keimanan nambah dia. keimanan, dan kedua nyanyinya itu sesuai apa yang dia lakukan. Jangan juga. Jadi jangan dia misalnya cuma hanya apa ya, dia ngomong doang lagu-lagu tapi sebenarnya nggak ini, Iya. nggak ada buktinya gitu. Mestinya Boleh juga. Allah itu minta kalau kamu ngomong itu I want to prove, saya pengen bukti kamu itu. Mana buktinya kamu? Kalau kamu cinta, aku mana buktinya? Sudah ada buktinya cintanya. Jangan dibilang gue cinta lo. Tapi apa lo buktinya lo? Buktiin dong kalau lo cinta. Buktiin dong lo cinta gitu. Nanti dia nyanyi ya. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Masya Pokoknya dia Allah. ngomong. Katanya dia berbuat dosa gitu. juga. Ya iya, jadi dia ngomong di sini dari Dia sana, Iya, jadi nggak tapi dia sesuai sendiri sama nggak anu. perbuatannya. Jadi Allah nggak suka ya pakai dia ngomong tapi dia nggak ngerjain. Iya. Ya. Jadi kalau dia ngomong dia nggak ngerjakan sama dengan omdo. Sesuai dengan ayat Saya 51 dengan apa musik 61? ya. 61. 61 ayat 3 ya Pak Kiai. Bukan ayat bukan maksudnya kan saya Allah dengar benci juga gitu. dengan alat musik gitu. Enggak ya pakai kalau alat musiknya. Enggak, jadi dia pakai alat musik apa nggak pakai alat musik, yang penting dia itu syair, yang syair itu ada dakwahnya. Oh iya. Karena dakwah juga Kayak orang punya nasyid-nasyid cara juga. Iya, beda iya, pakai iya. ya. Pakai musik kayak nasyid gitu. Jadi kan Kapela. Si Omai Rama kan dakwahnya pakai. ya kan banyak kan orang masuk Islam gara-gara Omai Rama. Iya. Cara dakwahnya aja kali Pak Kiai ya. Iya, betul, Beda-beda. betul. Nah, balik lagi kepada kafir tadi ya. Orang kafir itu udah nggak bisa diganti apa-apa itu ya. Mohon ampunan seperti apapun nggak diampuni ya Nggak Pak. bisa. Nggak diampuni. Sampai Masuk bumi 70 aja kali bisa juga. ditembus. Bisa ditebus. Coba kita lihat di surat 5 ayat 36 dan 37. Siapa? Silakan Ustazah Ani. 5, 36, 37. Saya baca surat Al-Maidah ayat 36 dan 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana. Dan mereka mendapat azab yang kekal. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kata orang-orang kafir itu ya, dia punya kekayaan nih, sebanyak dunia ini. Tapi kekayaannya sebanyak dunia ini juga nggak ada gunanya juga. Dia mau tebus nih, pokoknya saya mau bikin masjid 100 biji atas nama ayah saya. Nah, ayah saya nggak sholat, nggak bisa itu, nggak bisa. Kecuali dia belum mati, dia bertobat, dia bikin masjid, ya Pak ya, dia beramal. Nah, kalau dia bertobat berarti dia sudah, berarti kan dia sudah sudah kembali kepada Allah dulu. Kemudian kalau dia ini misalnya enggak nih, nggak bisa itu. Artinya kalau kita sudah mati itu sudah terputus semua Pak Kiai ya. Betul. Ada mata Ibnu Adam in qata amaluhu. Apabila mati anak Adam, putuslah segala amal. Hilang min kalasin kecuali 3 sedekahun jariyah. Sedekah jariyah, al-ilmun yang tafubi, Ilmu ilmu yang manfaat. manfaat, awal dan soleh, anak Anak yang soleh. soleh. Dia selalu mendoakan. Masya Allah. Luar biasa ya.
Nah, jadi balik lagi kepada kafir tadi, dan yang lebih beratnya kafir itu apa? Coba lihat deh surat 63. Surat 33 ayat 64. Surat 33. 3364. Surat 33. Ya, 3364. Silakan Ibu Dian, surat 33. Ayat 64. 64. Ayat 64. 64. 3364 sampai 68. sampai 68. Baiklah, saya akan membacakan surat 33 Al-Ahzab ayat 64 sampai 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api neraka yang menyala-nyala, yaitu neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar." Shadaqallahul adzim. Nah, jadi Allah katakan bahwa di ayat ini, jadi orang-orang kafir itu dilaknat Allah. Udah dilaknat Allah, yang beratnya lagi apa? Dia dijadikan kambing guling. Dibulak-balikin. Kalau di Mekah dulu saya suka naik haji itu, kan ada kambing guling yang diputar-putar. Yang Iya, bulat betul. balak-balik. Di tempat pernikahan juga Ada juga kan? Nah, Guling. Nah, ini Ya. manusia yang digituin. manusia digituin. Nah, dia nyesal. Ya Allah, coba kalau aku dulu itu ikut Allah dan Rasul, tapi hari udah jadi bubur. Udah nggak bisa lagi. Sama di surat itu juga ya Pak, 32:12 ya. Beda lagi. Lagi. Nah, ini jadi Allah katakan ini setelah dia dibulak-balikin dan dia sampai dia berdoa, "Ya Tuhan kami, timpakanlah azab kepada orang ngajakin kami 2 kali lipat." Ini sama aja. Mau dia ditimpakan 2 kali lipat, semuanya dua-duanya masuk neraka semua. Sesaan terus. Nggak bisa. Kekal abadi. Coba kita lihat lagi nih orang kafir itu. Suratnya surat 69, ayatnya 25 sampai 37. Silakan Bu. 9. 9. Ayat 25. Ayat 25. 25 sampai 37. 27. 37. 25 sampai 37. 25 sampai 37. Berarti banyak. Banyak ya. Baik, saya akan sampaikan Al-Haqqah ayat 25 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, "Alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku." Allah berfirman, "Tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah."
37 terakhir, tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Shadaqallahul azim. Nah, jadi nanti kan orang nanti itu ada dikasih buku sebelah kanan, ada dikasih buku sebelah kiri. Nah, orang kalau dapat buku sebelah kiri, ya sudah hopeless tuh. Ya Allah, dengan gua nggak dapat buku deh. Udah dia bingung begitu, langsung Allah panggil. Dia ngomong ngeluh lagi, nggak ada gunanya hartaku dulu, nggak ada gunanya kekuasaan aku dulu itu. Terus Allah bilang, tangkap dia, belit dia sama harta dengan rantai neraka yang 70 hasta. Berarti itu seluruh tubuh dibelit semua. Ya 70 hasta itu seluruh tubuh kita berarti dibelit semua itu dengan rantai api neraka. Kemudian lemparkan dia ke dalam neraka. Udah belit dia, lemparkan dia ke dalam neraka. Terus lagi apa kata Allah? Kasih tahu oleh Allah. Ini orang ini dulunya kenapa? Dulunya dia tidak beriman pada Allah. Berarti kalau nggak beriman pada Allah, nggak diterima semua amal itu. Jadi pasti nggak sholat juga kan. Dan dia juga tidak suka menganjurkan orang ngasih makan pakai miskin. Ya biasanya kalau orang nganjurin itu kalau dia suka ngasih makan pakai miskin kan, baru dia nganjurin. Kan? Nah makanya di alam ini gak ada teman, sendiri aja dia. Dan gak ada makanan kecuali darah dan nanah. Nauzubillah. Sendirian harta pun katanya dan harta dan kekuasaan pun tidak ada guna. Tidak ada gunanya, hartaku tidak ada gunanya. Ya Allah. Jadi yang bisa menyelamatkan itu hanya amal sudah kita. Dari harta yang diamalkan. Nah, dia dulu beriman beramal soleh, kemudian dia punya harta, dia amalkan di jalan Allah, baru bisa dekatin. Kalau enggak bisa. Baiklah, barangkali kita sudah. Baik, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin. Dan teruslah mengaji walaupun kita diuji. Masya Allah. Semoga kita selalu istiqomah untuk selalu mentadaburi Al-Quran. Kalau kita ngaji Quran, waktu yang habis. Tuh, tidak terasa Pak. Wow, Qurannya masih panjang, waktunya yang Tapi kalau dinikmati ya enak aja rasanya. Oh, luar biasa. Silakan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Nggak kerasa waktunya ya Bu ya kalau membahas Quran. Masya Allah. Apalagi tadi pembahasannya tentang orang kafir. Masya Allah. Semoga kita dijauhkan dari sifat kafir dan dijauhkan juga dari orang-orang kafir. Masya Allah. Baik, saya akan membacakan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nauzubillah. Shadaqallahul azim. Baik, sebelum ditutup, mari kita mengangkat tangan kita untuk mendoakan Pak Kiai. Semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Pak Kiai, doa-doa Pak Kiai di Mekah, Madinah maupun di Indonesia diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang Pak Kiai sedang rencanakan, Allah mudahkan, Allah kabulkan, dan Allah lancarkan. Keluarga Pak Kiai sakinah mawadah warahmah, dan anak cucu keturunan Pak Kiai semoga menjadi hamba yang soleh dan soleha, hamba-hamba yang sukses urusan dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan maju terus. Allah kirim donatur-donatur yang istiqomah, donatur-donatur yang banyak, dan semoga kita semua yang hadir di sini Allah terima amal soleh kita. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.